pelajaran budaya alam Minangkabau, kita akan mengenal pelaksanaan adat Basyandi Sara Syarak Basandi Kitabullah. Oleh karena itu, adat Minangkabau sangat memuliakan sopan santun. Nah, dengar pepatahnya nak, pantunnya. Pareso dibawa turun, raso dibawa naik, nan kuria iolah kundi, nan sirah iolah sago, nan bayi iolah budi, nan indah iolah baso. Sakit di awak, sakit di orang, lama di awak, ketujuh di orang. Nah, menurut pantun di atas, orang Minangkabau yang beradat adalah orang yang baik budinya dan basonya. Artinya, tingkah laku dan perbuatan sehari-harinya sesuai dengan ajaran adat. Dalam sopan santun berbicara dikenal dengan istilah tahu dinan ampe. Sopan santun berbicara itu memperhitungkan bahasa yang digunakan oleh si pembicara kepada lawan bicaranya. Nah, tahu dinan ampe artinya tahu dengan 4 perkara. Nah, maksudnya di sini yaitu kita harus tahu bahasa yang kita gunakan dengan lawan bicara kita. Nah, di Minangkabau ada 4 tingkatannya. Yang pertama yaitu kato mandaki. Kato mandaki ini digunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Bahasanya harus hormat dan sopan. Kemudian yang kedua yaitu kato manurun. Kato manurun digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih kecil. Bahasa yang dipakai langsung tanpa basa-basi tapi bersifat mendidik. Yang ketiga, kato mandata. Kato mandata ini digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang sama besar dengan kita. Bahasa yang dipakai banyak bahasa humornya atau bercandanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kato malereng. Kato malereng digunakan ketika kita berbicara dengan ipar lisan kita. Bahasa yang dipakai dalam bentuk pepatah atau pantun, bisa juga dalam berupa kata-kata kiasan. Nah, jadi ketika kita berbicara itu, jauhkan kata-kata kotor dan tidak sopannya. Nah, dalam artian kita harus pelihara lidah kita jangan sampai menyakiti orang lain. Dalam petiti Minangkabau ada sebuah petiti yaitu kok bakato paliharo lidah, kok bajalan paliharo kaki, bajalan renjanglah langkah. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Jan barundiang basi kase, usah bakato basi kasa. Artinya, nak, di Minangkabau masyarakat harus pandai berbicara. Pandai berbicara bukan berarti masyarakat itu boleh membual dan berbohong. Tetapi kita harus pandai mengungkapkan pikiran kita sehingga orang lain paham apa yang kita bicarakan. Nah, kalau tidak pandai berbicara akan dikatakan seperti pantun. Anjalai di tengah koto tumbuh sarumpun jola gundi. Ko indak pandai bakato-kato baalu pacuke duri. Nah, bila kita berbicara tidak boleh kegadang-gadangan, tidak bersikap sombong, tidak boleh berkata kasar, dan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Jan batarati bakato asyang usah maharia mahantam tanah. Maksudnya di sini, nak, berbicaralah dengan penuh perhatian, jangan bersikap acuh tak acuh, apalagi memperlihatkan sikap yang menimbulkan kebencian orang lain. Kita berbicara jangan dengan suara keras, apalagi dengan membentak-bentak, dengan membelalakkan mata. Untuk menjawab pertanyaan, jawablah dengan benar dan penuh perhatian. Dan dalam menjelaskan sesuatu, jelaskanlah sesuai dengan apa yang kita ketahui.
Yang ketiga, jan babana ka ampu kaki, usah babana ka pangkalangan. Maksudnya di sini, jika kamu menemui masalah, melihat temanmu berkelahi, lalu kamu melarainya dengan menendang mereka. Jangan. Cara tersebut tidak sesuai dengan adat Minangkabau, sebab cara tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, menurut adat Minangkabau, bila ada masalah, selesaikanlah dengan pikiran yang jernih dan cara yang baik. Kalau perlu, mintalah bantuan pada orang yang lebih dewasa. Dalam bergaul, kita harus saling menjaga perasaan orang lain, hormat menghormati. Sebab, bila kita menghormati orang lain, maka orang lain akan lebih menghormati kita. Nah, kemudian bila kita memberikan sesuatu, berikanlah dengan cara yang baik. Jangan dilemparkan, menghadaplah pada orang yang kita beri. Bila bertanya, bertanyalah dengan sopan dan menghadap pada orang yang ditanya. Sebaliknya, menjawab pertanyaan, jawablah dengan ramah dan suara yang jelas, karena begitulah ajaran adat Minangkabau. Awak rancak artinya awak bagus. Baso katuju artinya bahasa disukai orang. Mulut manih artinya pembicaraan kita enak dan menarik didengar. Kucing dan murah artinya mudah bercengkrama atau berkelakar. Nah, orang Minangkabau terkenal ramah dan lemah lembut. Cara menegur atau menyapa sesama teman. Dalam pergaulan, kita haruslah saling menegur dan menyapa. Apabila teman lewat di depan rumah kita, hendaklah kita menegur dan mempersilahkan teman mampir. Dalam menegur, hendaklah kita selalu menyebut namanya, atau bisa dengan kata-kata sapaan lain yang lebih akrab. Dan jangan menegur dengan sebutan yang tidak disukainya, karena akan menyakiti perasaannya. Cara menegur atau menyapa guru dan orang lain. Apabila kita bertemu guru atau orang yang lebih tua dari kita haruslah menyapa terlebih dahulu dan menegur mereka dengan sikap sopan. Jangan menegur dengan suara keras. Apabila kita memanggil orang yang lebih tua, janganlah memanggil dari jarak yang jauh. Dekatilah beliau, baru ditegur dan disapa. Dan apabila kita bertemu dengan guru, ciumlah tangannya, tanda penghormatan kita kepadanya.